Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 mahasiswa program studi keuangan dan perbankan Politeknik Negeri Medan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tesalonika Lestari Barat. Nama saya Riris Gloria Silitonga. Nama saya Kristiano bersama Nov Ginting. Nama saya Dwi Rizky. Baik teman-teman, di video kali ini kami akan menampilkan hasil wawancara kami mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan jasa dan penjualan dan memberi saran perbaikan yang tidak sesuai dengan sistem standar akuntansi UMKM. Selamat menyaksikan. Jadi Bu, usaha fotokopinya udah jalan dari tahun berapa gitu? Sekitaran 20 tahunan lebih lah Bang. 20 tahunan ya? Karena dari orang tua kan. Ada lagi? Selain fotokopi, apa aja layanannya? Layanan di sininya banyak, fotokopi, jilid buat skripsi, jilid ring, terus buat pelang merek, spanduk, macam. Spanduk juga ada? Karena beberapa perusahaan ada buat juga kayak bon atau ex banner, semualah spanduk, bon faktur, bon untuk cetak produk dari perusahaan, dari dinas, termasuk dari perusahaan untuk pengeluaran barang kayak jasa makanan. Terus misal kira-kira penghasilan sehari, perkiraannya aja? Estimasi per hari. Iya. Karena kan rata-rata ada yang rembes tuh kan ya Bang, karena kan ada yang memang dari kesehatan, ada yang rembes per bulanannya. Kita estimasi sehari kalau dari rembesan bisa sampai 20-an. Estimasi ya, Iya. karena kan pembagian, karena mereka kan ada beberapa PT atau perusahaan kan yang rembes bulanan. Jadi kan kita estimasinya pembagiannya jadi untuk per hari jadinya kan 30 hari, sekitaran segitulah. Terima kasih ya Bu. Iya. Terus Kak, saya di sini bertanya, kalau ada pelanggan yang fotokopi atau yang print biasanya dicatat langsung apa enggak? Atau gimana cara ngitung penghasilan? Kalau biasanya orang yang fotokopi sih selalu memang kita catat berapa yang harus mereka order. Misalnya mereka order sekitaran satu berkas untuk di copy, misalnya sampai 30 rangkap, itu kita catat dulu. Itu kalau memang sudah pelanggan, nanti kan kita memang sistemnya itu kan rembes bulanan. Tapi kalau memang yang orang di luar memang bukan dari pelanggan kita, pelanggan tetap, memang pembayarannya tetap harus ketika memang sudah pada saat kita pembayaran estimasi harus pembayaran setengah harga dari pembayarannya. Terus biasanya pendapatan dihitung ketika udah dibayar atau nunggu semua jasa selesai dulu Kak? Setengah dulu biasa, setelah itu nanti setelah selesai semuanya kan baru bisa direkap hasil totalnya semuanya. Jadi setelah selesai baru bisa kita kasih, tapi tetap di awal kita minta proses untuk panjar setengah harga. Kalau ada pesanan yang dibayar duluan, misalnya ngejilid banyak nih, itu biasanya dicatat langsung atau tunggu selesai semua juga? Kita catat dulu semuanya, semua sistematis. Kalau dari kami yang memang rekap bahwasannya semua apapun itu jenisnya, mau ngejilid apapun itu tetap harus dicatat, biar supaya kan kadang ada yang namanya orang kan kita nggak tahu, kadang ada yang lupa kan. Ada beberapa perusahaan mungkin ada yang bilang ini perlunya segini, perlu buku segini, aku mau order untuk ini, pasti harus kita catat dulu. Nanti setelah kita catat, nanti dari merekanya totalnya berapa, baru kita yang order ke mereka. Udah? Pertanyaan selanjutnya Kak, untuk harga jasa misalnya per lembar gitu kan, itu udah ditentukan tetap atau kadang berubah gitu Kak? Tergantung Kak, jadi kan memang sebetulnya itu harganya sudah tetap. Misalkan kalau kitanya fotokopi kan dengan harga Rp175 per lembar untuk di ukuran A4. Kayak udah ada estimasi, udah harganya masing-masing. Kayak F4 ukurannya Rp200 untuk per ukuran F4 folio. Tapi kalau misalnya nih ada orang misalnya kayak hitungannya kayak borongan atau beberapa perusahaan yang memang mau buat order di lebih daripada misalnya sampai 3 kotak atau 4 kotak rim, atau sampai 10 rim atau 15 rim, itu bisa kita kasih pengurangan misalnya, tapi pengurangannya paling Rp25 gitu. Tetapi ada kita kasih pengurangan biar supaya kan namanya juga berdagang kan, kalau bisa semakin banyak itu hitungannya kayak diskon lah, diskonnya dari kita.
Terus Kak, biasanya pemasukan usaha ini dicatat di buku, HP, apa diingat aja gitu Kak? Semua tercatat. Kita hitungan harian tercatat. Dicatat gimana nya? Iya, ada memang buku pemasukan dengan buku pengeluaran ada. Jadi semua sistematis. Jadi memang kita tahu pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa dalam 1 bulan ini. Keuntungan juga kita tahu, pembagian gaji juga kita tahu. Pakai Excel juga? Kalau Excel sih saya kurang tahu karena bukan saya yang pegang bagian income, ya kan? Tapi kalau misalnya masalah tentang uang masuk, uang keluar pasti dicatat. Ada pengeluarannya dengan ada pemasukannya. Jadi kan biar bisa kita tahu gimana kan? Terus Kak, uang dari usaha ini digabung sama pribadi atau dipisahin gitu? Pisah dong Kak. Kita ada beberapa yang memang usaha, memang kita bagi. Kalau yang namanya individual kayak kita lah, namanya human kan, manusia pasti punya kebutuhan di luar dari kegiatan yang kita punya utuhkan. Jadi ada beberapa, misalnya berapa persen dari ini kita masukin ke kebutuhan pokok, tapi tidak semua. Misalnya 30% dari kebutuhan penghasilan dari sini kita alihin ke kebutuhan pokok, tapi 70% ini tidak boleh dikotak-katik. Ini harus memang masuk ke income-nya perusahaan, income-nya di toko. Berarti dipisah gitu? Tetap dipisah, nggak boleh digabung, karena kalau digabung nanti susah dia kita ngebagiinnya gimana. Tetap harus ada perbedaan. Oke? Oke. Pertanyaan selanjutnya Kak, Mm-mm. Kakak pernah nggak nyoba buat laporan pendapatan bulanan atau laporan untung rugi gitu Kak? Kalau buat laporan perusahaan ya, kalau kitanya sih nggak ada sebenarnya. Tapi kalau misalnya entah dari dinas, mereka ada, bukan membuat, kita lebih kayak ke memfotokopinya aja. Jadi jenisnya tuh kayak mereka menjilid, memfotokopi. Terus kan kita juga kan nggak berhak juga membacakan, karena itu sifatnya rahasia. Jadi kami cuman tugasnya untuk memperbanyak jilitan atau bukunya berapa, itu nanti yang kita proses, nanti itu kita kasih ke dinasnya gitu. Tapi kalau kita membuat jenis pemasukan atau pengeluaran dari satu perusahaan, kita nggak ada buat. Pernah ada kendala nggak Kak selama ngatur pencatatan gitu keuangannya? Sejauh ini sih kayaknya suami saya nggak ada masalah terkendala tentang masalah keuangan income perusahaan, income toko. Sejauh ini sih nggak ada. Cuman kan ada mungkin beberapa kayak rembes kan, harusnya di tanggal, misalnya tanggal 5 rembesannya, kadang nanti bisa sampai di tanggal 5, tanggal 6. Tapi ya mudah-mudahan itu masih bisa kita handle, karena kan kita langsung konfirmasinya ke pusat untuk rembesannya. Jadi kan kita tahu rembesan itu kita nujunya kemana. Rembesan itu nujunya mau ke, setelah dari kantor utama kita misalnya belum dapat persetujuan dari mereka, kita langsung nanya ke kantor pusat kenapa prosesnya ini tidak cair gitu. Nanti dari mereka yang langsung konfirmasi ke kita. Semua sistematis. Jadi apapun itu yang namanya miss dalam miss dalam ekonomi atau miss dari keuangan sendiri, ya mudah-mudahan bisa terselesaikan, karena kita tahu jalurnya, kemana kita harus ngeklaimnya, kemana kita harus ngasih tahu ke orang-orangnya yang untuk pembayaran. Itu sih. Ada lagi? Ada lagi? Jadi bentar Kak, tadi kan ada pertanyaan, pernah nggak Kakak dengar UMKM ini? Iya. Saya kan kita Nggak tahu. menjawab. Nggak tahu. Nggak apa-apa Kak. Iya, nggak apa-apa. Dari kalian dari ngejawab juga nggak apa-apa. Jadi apa itu? Jadi Kak, itu singkatnya dari Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah. Isinya itu sebenarnya paduan sederhana supaya usaha kecil bisa mencatat keuangan dengan baik walaupun tidak pakai sistem rumit seperti perusahaan besar. Tujuannya supaya usaha bisa tahu dengan jelas berapa penghasilan, berapa biaya, dan berapa keuntungan setiap bulan. Selain itu, kalau suatu saat kakak mau ajukan pinjaman ke bank atau kerjasama dengan orang lain, pencatatan keuangan yang rapi ini bisa jadi nilai tambah. Laporan keuangan yang disarankan juga nggak sulit, cuman 3 saja: laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan catatan tambahan kalau perlu. Itu aja. Sejauh ini neraca nggak pernah sih. Dulu memang ada pernah, kalau dikerjakan pasti ada, kita tahu neracanya berapa kan, laba ruginya berapa, laba untungnya berapa ya kan. Kalau sejauh ini yang nggak tengok sih belum ada, nggak pernah tahu memang neracanya dari kitanya berapa, missnya berapa.
Tapi ya mudah-mudahan masih bisa terjalankan dengan sistem akuntansi yang dari orang tua kita terdahulu sampai sekarang. Mudah-mudahan gak ada masalah sih Kak. Ya kalau memang ada nanti perubahan upgrade terkini tentang masalah keuangan, bisa nggak apa-apa kan, tapi kita harus pelajarin lagi kan gitu. Oke? Itu aja sih. Saya